Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nashwa Amanda Faunia Marpaung. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia dari angkatan 2021 dengan NIM 2171169. Adapun tujuan saya buat video ini adalah sebagai video penugasan dari PNDI, tapi penugasan ini kan dalam bentuk dakwah ya teman-teman. Tapi di sini yang mau saya highlight adalah apapun nantinya yang saya sampaikan, apapun nantinya materi yang akan saya bagikan ke teman-teman itu bukanlah dalam maksud menggurui, bukanlah dalam maksud bermakna bahwa saya yang lebih baik daripada teman-teman sekalian. Namun di sini ini mungkin bisa menjadi sarana saya untuk berbagi sependek pengetahuan saya, dan ini juga bisa menjadi bisa menjadi reminder ataupun pengingat untuk saya, untuk teman-teman sekalian. Ya semoga ini bisa membawa berkah lah untuk kita semua yang insya Allah sedang menyaksikan video ini, baik itu saya maupun teman-teman sekalian. Alhamdulillah sebelumnya kita ucapkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah meridhoi saya, meridhoi teman-teman sekalian untuk bertemu walaupun melalui media video seperti sekarang. Dan tak lupa dan tak henti-hentinya kita ucapkan sholawat beserta salam yang semoga tetap tercurah kepada uswah hasanah Nabiullah Muhammad SAW. Baik, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang insya Allah berbahagia. Hari ini saya akan membawakan materi atau berbagi materi mengenai menghadapi cobaan hidup. Karena saya tahu bahwa tidak ada satu orang pun dari teman-teman sekalian, dari saudara-saudara saya sekalian yang tidak pernah menghadapi cobaan dalam hidupnya. Nah, dimana di sini saya ingin mengawali dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 214 yang dimana bermakna, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Demikianlah kata pasti yang tak mungkin diubah-ubah sebagai sunnatullah, bahwa seseorang tak mungkin dengan mudah akan masuk surga tanpa adanya derita dan cobaan dalam hidupnya semasa hidupnya. Memang itu merupakan suatu konsekuensi yang secara logis harus diterima oleh setiap insan tanpa pandang bulu, tanpa pandang jabatan, tanpa pandang latar belakang. Di mata Allah kita itu semua sama. Bahwa hidup ini pasti diiringi dengan penderitaan dan cobaan dalam berbagai bentuk. Ya, konsekuensi dalam hidup bahwasanya hidup itu tidak melulu tentang kebahagiaan. Pasti selalu diiringi dengan penderitaan. Tak seorang pun luput dari penderitaan ataupun cobaan yang diberikan kepada Allah. Mau hidup berarti mau pula menerima cobaan, seperti itu. Hidup tanpa cobaan berarti bukan di dunia tempatnya teman-teman, tapi insya Allah kelak di surga ilahi nanti, dimana insya Allah kita semua akan bertemu ya teman-teman semuanya di surga Allah kelak. Nanti di saat kita bertemu di akhirat, insya Allah cobaan yang datang juga berhenti. Bagi mereka yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidupnya akan tenang di sana, akan tenang dan juga bahagia. Memang sudah seharusnya seorang muslim memahami benar arti hidup, bahwa hidup itu merupakan medan perjuangan untuk menentukan dan mewarnai hidupnya kelak di kemudian hari. Allah telah memperingatkan kita semua dengan jelas dalam surah Al-Ankabut ayat 2 yang dimana berisi, adakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja dengan mengatakan kami telah beriman padahal mereka belum lagi mendapatkan cobaan. Baik saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang muslim hidupnya akan terasa hambar, akan terasa tidak enak, akan terasa tidak lezat, bahkan tidak ada manisnya bila dia tidak berkenaan langsung dengan cobaan dan kesengsaraan yang diberikan ataupun dalam bentuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab seorang muslim meyakini ia harus sabar dan tahan menderita seraya mujahadah dan berjuang untuk mengatasinya. Berusaha mencari jalan keluar dari cobaan yang menimpanya dengan sikap seperti apa teman-teman? Dengan sikap benar, sikap penuh tawakal. Maka sikap
itu merupakan tabungan yang tersimpan yang akan diterimanya kelak di kehidupan yang kekal abadi, yaitu di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Karena cobaan dan derita di hidup akan disambut dengan napas yang lega, dengan dada yang lapang, sambil berserah diri kepada Allah sepenuh hati, dan dengan keyakinan penuh ia percaya bahwa derita itu ditimpakan kepadanya tiada lain hanyalah karena Allah hendak menilai siapakah yang benar ucapan dan sikapnya, dan menilai pula siapa yang pembohong. Ini disebutkan dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 3. Seorang muslim itu pasti akan selalu senantiasa mengusahakan agar ada keserasian antara ucapan dan tindakannya. Ia tidak mau menjadikan dirinya sebagai hamba Allah yang berdusta. Lantang dan lancar tutur lidahnya, tetapi lancang hati dan tindakannya dikala cobaan dan derita beraksi menantang. Seorang muslim karena imannya tak merasa heran berhadapan dengan kehadiran cobaan di tengah-tengah hidupnya yang mau tak mau mesti datang dan tak bisa dielakkan. Maka seorang muslim sudah harusnya siap menanti dengan pendirian yang kuat serta tekad yang membaja, sebab itu betapapun beratnya cobaan yang menghadang, ucapannya tidak akan pernah berubah, tekad hatinya tak akan pernah luntur, dan sikapnya tidak akan pernah goyah bahwa dia akan selalu menjadi hamba Allah yang beriman. Baik kaum muslimin yang berbahagia, teman-teman saya sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dengan segala daya dan upaya akan selalu berhasil insya Allah melalui cobaan dan derita dengan sabar, dengan tawakal, sekalipun ia tahu risikonya itu sangat berat sekali terhadap dirinya. Dampaknya sangat luar biasa, Masya Allah. Dalam keadaan apapun, seluruhnya dikembalikan kepada ilmu dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Kudrat iradatnya saja yang akan menjatuhkan vonis keputusan sebagai qadar yang tertentu yang telah diatur terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim telah berikhtiar, tindakannya hanya sekedar berdoa dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana disebutkan juga dalam Quran Surah Al-Mu'min ayat 44, dan aku pasrahkan urusanku kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui segala urusan hambanya. Disebutkan juga dalam Quran Surah Yusuf ayat 86, ia berkata, segala keluh kesah, segala derita dan penanggungannya diadukan kepada Allah. Ia berkata, hanya kepadanya aku adukan kesusahan dan kesedihanku hanya kepada Allah. Nah jadi teman-teman, bahwasanya yang penting bagi kita adalah kapan saja kita menerima suatu cobaan, apapun bentuk cobaan itu, ayo kita bersama-sama kita hadapi dengan tabah, disertai dengan ikhtiar untuk mengatasinya, kemudian tetap kembali bertawakal serta berserah diri kepada Allah untuk menantikan keputusan-keputusan yang telah Allah tentukan untuk kita. Dengan cara demikian, termasuklah kita dalam orang-orang yang digambarkan dalam hadis Rasulullah. Sesungguhnya Allah akan menguji dan mencoba salah seorang di antara kamu dengan cobaan sebagaimana seorang kamu menguji kadar emasnya dengan api. Maka sebagian mereka akan keluar dari ujian itu bagaikan emas kuning mengkilat. Maka itulah orang-orang yang dipeliharakan Allah dari bermacam-macam syubhat, dan sebagian mereka akan keluar bagaikan emas hitam. Maka itulah orang yang tergoda akan fitnah. Jadi akhir kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini, bahwasanya satu, orang yang beriman akan diuji dengan berbagai macam cobaan dalam hidupnya. Dua, cobaan itu telah ditimpakan kepada umat-umat terdahulu. Yang dimana ketiga, dengan cobaan itu kita akan tersisih antara emas dan loyang, antara padi dan antah. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155-156. Dan sungguh kami akan berikan cobaan dengan suatu ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, dia akan mengucap, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Baik teman-teman, jadi di sini cobaan yang datang itu merupakan bentuk sayangnya Allah kepada kita, bentuk pedulinya Allah kepada kita, bahwa kita adalah hambanya yang insya Allah akan diberikan ujian itu sebagai pengingat bahwa kita juga harus terus kembali kepada Allah, memperkuat iman kita, mengingat bahwa sesungguhnya kita hanyalah makhluk ciptaan Allah, kita tidak lebih dari itu. Semoga kita senantiasa bersyukur, kita senantiasa selalu mengingat Allah, dan selalu membawa
nama Allah serta mengirimkan syafaat, sholawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa-apa tadi yang saya sampaikan, jika misalnya terdapat kekeliruan, terdapat kesalahan, mohon dimaafkan dan boleh dikoreksi ya teman-teman. Bisa menghubungi saya. Dan segala hal-hal baik yang saya sampaikan sesungguhnya itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Di sini saya hanya menjadi perantara untuk teman-teman, mengingatkan diri saya sendiri dan teman-teman sekalian untuk senantiasa kembali kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya. Kita ucapkan astagfirullahalazim 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu